Kita belajar apa kemarin sama Miss Winda pas pertemuan sebelumnya? Masih. Dia ada Kan partisipannya berapa? Setelah itu, setelah kelistrikan. Bahasa apa tuh? Ikan-ikan ya. Ikan konsumsi ya. Budidaya ikan konsumsi. Oke. Nah, kemarin kita sudah bahas ada beberapa jenis ikan konsumsi air tawar dan air laut ya. Kemarin ada lele, ada gurame, ada mujair, ada apa lagi tuh? Apa kemarin tuh? Bawal. Iya, kalian semuanya sudah pernah mengkonsumsi ya. Karena lele itu ikan itu kan laut dan ikan tawar itu ya itu sangat baik bagi kesehatan kita semua ya. Pemerintah sudah mencanangkan apa namanya program gemar makan ikan. Ikan. Ya. Yang di rumah punya kolam siapa? Yang punya kolam ikan siapa? Ada nggak? Saya punya, Bu. Coba tangan. Ya, ada Rizky Oktina, terus ada Rusifa, ada Dea, ada Muhammad Lutfi, iya. Ada Gaga, Bibit. Kofifah juga. Saya kolam cupang, Bu. Kolam cupang itu bukan kolam kali itu apa namanya? Oke. Miss Indah mau tanya ke siapa tadi yang punya ya? Tadi siapa ya? Dea punya, Dea Aisyah punya kolam di rumah? Dea? Dea dengar Miss Indah nggak? Hai, Dea. Dea dengar Miss Indah? Oh, ya udah yang lain aja. Tadi siapa yang punya? Rizky Oktina punya ya? Punya kolam ikan di rumah ya? Punya. Ikan apa yang dipelihara? Mujair sama bawal. Apa? Mujair sama bawal. Oke. Siapa yang pintar mancing di sini? Ada yang pintar mancing? Saya, Bu. Saya Bu. Iqbal saya ya? perlu sekali, Bu. Pintar mancing apa emosi? Pernah mancing di kolam apa di kali? Kali Serayu, Bu. Kali Serayu dapat apa? Uceng? Tidak, Bu. Unjar, Bu. Iya. Oke, nah jadi Banjarnegara itu juga sangat apa namanya? Ikan konsumsi yang dipelihara orang Banjarnegara itu sangat potensial ya. Jadi kalau Banjarnegara di Sungai Serayu itu ada ikan yang khas banget punya orang Banjarnegara. Jenis ikan apa yang khas Banjarnegara? Mujair, apa? Bu. Mujair. Yang aneh, yang bukan nggak biasa. Adanya di Sungai Serayu aja. Apa? Kayak lele bentuknya? Kayak pelus begitu? Apa itu? Benar, Bu. Beong. Pernah dengar ikan beong? Belum. Ikan beong ya. Itu kalau udah jarang sekarang ya. Nah, itu biasanya adanya di Sungai Serayu. Tapi itu tidak dibudidayakan. Jadi adanya di Nah, yang dibudidayakan adalah yang tadi ada mujair, ada gurame, ada lele, ada bawal. Kalau bawal di air apa itu kalau bawal? Air tawar. Air tawar. Kalau yang di air payau apa ya kemarin ya? Yang harus di presto dulu. Kalau mau dimakan? Bandeng. Bandeng presto, betul. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas, kemarin sudah ada yang mengerjakan tugas tentang biofok. Biofok itu adalah media untuk budidaya ikan yang memanfaatkan lahan sempit. Kemarin sudah ya. Nah, mungkin di daerah kalian mungkin ada beberapa yang sudah pernah melihat ada biofok di daerah rumahnya. Biasanya itu bentuknya lingkaran, dilapisi terpal, lahannya sempit, kecil, tapi isinya ikannya banyak. Biasanya untuk lele. Nah, hari ini kita akan melihat berbagai macam apa namanya? Kemarin tadi gimana Pak Aci kata Pak Mas Aris?
Oh, di ini. Oh, ya. Nah, hari ini kita akan, ya betul. Oke. Sorry. Kita akan, apa namanya? Ya. Oh, ya. Yang ini apa? Enable. Begini ya? Iya. Oke. Di kalian muncul nggak ini apa namanya PDF Miss Winda? Nggak jelas, Bu. Nggak jelas, nanti Miss Winda besarkan dulu. Gini jelas? Jelas. Oke, pintar. PowerPoint nggak kuat. PowerPoint nggak bisa? Nah, coba dibuka bukunya sekarang, buku paketnya yang pink imut-imut ini. Ya, di situ kita akan melihat di bagian budidaya ikan konsumsi. Sekarang kita akan membahas tentang sarana dan peralatan budidayanya. Kemarin jenis ikannya sudah, sekarang sarana dan peralatan budidaya atau pembesaran ikan konsumsi ada di halaman 87. Ya, di halaman 87. Oke. Udah ketemu? Ya. Miss Yunda bacakan sekilas. Keberhasilan budidaya sangat didukung dengan tersedianya sarana produksi yang memadai. Jadi kalau kalau ingin memelihara ikan, berarti keberhasilannya itu sangat tergantung pada peralatan yang memadai. Nah, sebelum memulai budidaya, maka ada beberapa bahan yang perlu dipersiapkan. Bahan yang diperlukan pertama di halaman 88 itu adalah benih. Jelas kalau mau pelihara lele berarti harus punya benih lele. Pelihara mujair ya benih mujair. Benih ikan yang unggul diperoleh dari induk yang unggul pula. Benih untuk pembesaran ikan konsumsi beragam ukurannya, tergantung jenis ikan yang akan dibudidayakan. Nek gurame itu ukuran minimalnya 100 gram atau 1 ons. Ikan mas itu 5-8 cm. Nila itu 8-12 cm. Dan lele itu 5-8 cm. Itu benihnya. Kecil-kecil begitu. Benih yang sehat memiliki ciri-ciri bergerak aktif, tidak cacat dan gugus kulitnya. Bagus ya. Di bawah ini akan diperlihatkan contoh benih lele dan gurame. Ini sebelah kanan, enggak di bawah ya. Sebelah kanan ini ada bibit lele, bawahnya adalah bibit gurame. Ya, pasti kalau yang punya kolam di rumah sudah tidak asing dengan bibit yang kecil-kecil gitu. Bukan gondok, gondok beda lagi. Kadang di kolam itu kok ada ikan kecil-kecil. Itu bukan bibit, bukan, itu gondok. Gondok itu ikan yang nggak bisa besar, ukurannya memang segitu. Ya, jadi kecil-kecil begitu. Ya. Bayu Adam. Sehat Bayu Adam? Bayu? Dengar suara bisik. Halo Bayu? Bayu Adam? Berdiam ya. Iya sih, tadi tak unmute soalnya satu suara. Mana? Ini semua ya? Oke. Nah, sudah lanjutkan. Ya, jadi selain benih, tadi benih ukurannya beragam. Kalau lele berapa, kalau gurame berapa, nila berapa senti. Sekarang ada pakannya. Pakan ikan, ya, pakan ikan yang biasa kamu temui apa? Kalau ikan tuh dikasih makan apa? Pelet. Peletnya kalau mau melet ikan nggak ke dukun dulu kan? Enggak. Pelet itu sih dari apa bahannya? Kalau mau
tahu apa namanya bahan pembuat pelet itu dari apa? Lingkungan sekitar. Ini dari ikan juga, ada ikan, ada bekatul, ya. Jadi ada vitaminnya di situ, ada kandungan vitaminnya. Nah, selain pelet dikasih makan apa? Cacing. Cacing, kalau cupang ya cacing. Terus apa lagi? Daun. Daun. Apa biasanya? Daun batai. Itu mau nasi. Sente, ya benar, pinter. Daun sente, ya. Nah, jangan sampai sente-sente yang buat makan ikan itu nanti dipotong, dicabut buat ditanam ibumu buat tanaman hias. Ya, nanti apa-apa larang kok sampai sente aja dibikin viral untuk tanaman hias. Ya, sekarang kan ibu-ibu kan banyak yang seperti itu ya. Iya. Ibumu juga ya. Pakan yang digunakan adalah pakan alami dan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan sekitar perairan berupa jasad. Contoh pakan alami yaitu fitoplankton dan zooplankton dan bentos. Kalau kamu lihat ada kolam ikan yang warnanya itu agak budak hijau, begitu pernah lihat ya? Iya. Itu banyak zooplanktonnya, fitoplanktonnya. Jadi itu ada ganggang, ada yang hijau itu biasanya kalau terlalu banyak itu juga akan tidak baik karena menutup sinar matahari yang masuk ke dalam kolam. Ya, kalau terlalu sedikit pun juga tidak baik karena ikan itu kurang asupan dari lingkungannya. Nah, kalau yang pakan buatan tadi sudah kamu sebutkan, yaitu biasanya namanya pelet. Nah, pelet itu biasanya ada ukurannya juga bermacam-macam, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, kebanyakan pelet itu mampu mengapung di air. Kalau langsung tenggelam berarti peletnya nggak bagus. Kalau mengapung di air nanti ketika dikasih makan itu ikannya pada naik pada muncul ke atas. Ada jenis ikan yang kalau makan itu pelet itu pelan banget. Kenapa? Kayak putri Solo apa ya? Ikan apa itu ya? Kenapa ya? Ya, kalau yang gurame apa tuh? Lele terus nila itu kalau makan langsung berebut, apalagi lele tuh. Bawal juga, tapi ada yang pelan banget makannya, itu gurame. Gurame itu makannya itu pelan sekali kalau makan. Ya, jadi priai ya, makanya sedikit-sedikit begitu. Nah, selain bahan bibit tadi dan pakan, kita butuh pupuk loh. Memang pupuk nggak cuma buat tanaman, Miss. Enggak, ternyata ada pupuk atau vitamin lah ya kalau kita bilang untuk meningkatkan pertumbuhan ikan. Pupuk yang diperlukan adalah pemupukan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam. Jadi dasar kolamnya itu kan pasti kan tanah. Nah, itu biar subur tanahnya, biar memproduksi fitoplankton dan zooplankton. Pupuk yang dipakai apa itu di bawah itu? Jenis pupuk buatan yang dapat digunakan adalah urea, ZA, TSP, KCL, dan NPK. Iya, pernah dengar ya, itu semua untuk tanaman tapi digunakan di dasar kolam yang tanah. Ya, gitu. Udah 3. Tadi bahan atau benih, kedua adalah apa? Makanan. Ya, pakan. Yang ketiga adalah pupuk. Yang selanjutnya ada air. Kolam nek ora banyune ya jenenge itu kolam. Asat. Siapa yang dulu waktu kecil suka renang di kolam ikan? Iya. Ilham Tegar renang kowe. Iwake pada mabok, ya kan, domai tanggane, domai bapake kan gitu. Kamu biasanya karena airnya itu buruk buat renang kamu. Jadi kamu kalau pengen renang tapi low budget, nggak punya uang, nggak bisa pergi ke Seruling Mas atau ke Bang Surya, renangnya nang kolam ikan tanggane apa ngene bapake ya. Ramai langsung ke Mambang. Nah, itu di situ air yang dapat memenuhi kriteria yang baik untuk pertumbuhan atau budidaya hewan dan tumbuhan tingkat rendah, yaitu adanya plankton sebagai indikator paling mudah bahwa air tersebut bisa digunakan untuk budidaya ikan. Jadi kalau airnya terlalu jernih, itu jenis ikan tertentu kayak koi itu harus ikannya airnya harus jernih, harus mengalir.
Terus ikan nila itu juga harus ada yang mengalir ikannya, airnya. Kalau lele itu airnya harus tenang malah. Ya tidak perlu banyak kalau lele itu. Ya, kadang kamu kalau lihat kolamnya lele itu kotor. Nah, itu mereka memang tidak membutuhkan terlalu banyak air. Ya, kualitas air dapat diukur dari pH. Ya, suhu, salinitas dan kecerahan. Terlalu gelap, lingkungan sekitarnya terlalu rimbun, banyak pohon, sinar matahari tidak ada yang tembus juga kurang baik. Ya, terlalu panas juga kurang baik. Ya, kisaran pH yang baik adalah 6 sampai 8, suhunya adalah 25 sampai 32 derajat Celcius, salinitasnya adalah 0 sampai 5. Air tawar, kalau air payau itu 6 sampai 29, kalau air laut itu 30 sampai 35. Kecerahan terlihat dari jumlah cahaya matahari yang dapat menembus badan air. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Sudah 4, sekarang yang kelima, kapur. Loh, kapur sih ngapa, Miss? Buat apa? Kapur digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air, sekaligus memberantas hama penyakit. Ya, jadi kalau kolamnya itu kurang bagus untuk budidaya, bisa ditaburi kapur dulu, ya, untuk menjaga keasaman pH tanah dan air di kolam. Jenis kapur yang digunakan bermacam-macam, diantaranya kapur pertanian, ada kalsit dan dolomit, serta kapur aktif. Udu kapur sing nggo nulis, udu. Oh, kamu iseng balangi kapur yang buat nulis ke kolam, ditakoni bapaknya nggo ngapa sih? Jadi balangi kapur maring Blumbang gitu ya. Nanti kamu bilang kata Miss Winda itu bagus ya. Nanti Miss Winda salah ke. Ya, yang betul adalah kapur untuk pertanian. Ada kalsit dan dolomit itu ya. Terus obat-obatan. Kalau misalnya penyakit, pernah lihat ikan yang berpenyakit? Pernah. Ciri-cirinya apa tuh yang kalau penyakitan? Nek penyakitan periksanya maring di waktu itu. Hah? Berobat enggak? Kalau ciri-ciri ikan berpenyakit itu biasanya dari matanya. Kamu kadang pernah lihat mungkin ada ikan gurame yang matanya itu mencodol mau keluar. Iya, begitu keluar kayak gitu besar terus kayak mau keluar. Ya, terus apalagi sisiknya biasanya ada korengnya. Kalau nek manusia itu ada korengnya, itu ada yang seperti itu. Terus apalagi siripnya itu biasanya banyak yang luka. Kalau cupang tuh biasanya kakean gelut itu sampai apa namanya ekornya itu badannya itu sampai luka. Itu karena penyakit juga ada yang seperti itu. Terus apalagi pedenggeleleng, ya enggak? Jadi kalau di atas permukaan air itu ikan kan pada umumnya kan posisinya seperti ini. Tapi kalau berpenyakit mau mati itu biasanya pada rebahan, kamu bilang tuh ya. Posisinya kayak geleleng melayang begitu ya di atas permukaan air. Nah itu biasanya kalau belum sampai mati itu langsung dijaring. Nah dijaring itu nanti masih bisa dikonsumsi. Ya, jadi kalau berpenyakit contohnya atau ciri-cirinya seperti itu. Nah, mereka berarti butuh obat-obatan kalau sakit begitu. Obat yang diberikan bisa jenis alami dan buatan, di mana obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, bisa tembakau, akar tuba, kipait, dan daun pepaya. Biasanya kalau daun pepaya itu yang paling umum digunakan oleh petani ikan ya untuk budidaya ikan. Daun pepaya itu dipotong-potong begitu dicampur dengan ada suplemen ikan terus nanti dikasih makan atau langsung aja dari pohonnya itu dipenslas begitu dipotong langsung dikasih itu bisa. Nah itu yang alami. Kalau yang buatan dari zat kimia harus dilarutkan dulu dalam air atau bisa ditambahkan ke makanannya. Sebagai catatan ada beberapa ikan yang nggak kuat kalau airnya itu sedikit, kalau mangsan sat-satan, kalau irigasinya nggak mengalir, lagi asat, lagi nggak mengalir itu, catatannya tidak boleh diberi pelet terlalu banyak. Biasanya itu pada mati. Nah, tapi biasanya ada petugas yang mengatur air di desa-desa itu. Namanya apa ya? Yang pernah tahu? Yang tugasnya
ngileni banyu ke sawah dan ke kolam. Pak siapa namanya? Jabatannya apa namanya? Ada yang tahu? Ulu-ulu. Tidak. Ya biasanya istilahnya ulu-ulu. Ulu-ulu itu adalah biasanya dipilih oleh petani sekitar untuk tugasnya adalah mengalirkan air ke kolam dan ke sawah milik petani. Ya, kalau pagi-pagi atau malam hari itu biasanya Pak Ulu-ulu itu ya biasanya dia bersihin parit atau irigasi biar airnya itu lancar. Oh, kolamnya Pak itu lagi butuh air, dia yang mengalirkan. Oh, sawah sana lagi butuh air juga. Oh, Pak Ulu-ulu itu yang mengalirkan. Biasanya dipilih oleh warga di desa itu. Nah, ya. Sudah 6 yang sudah jelaskan. Kalau mau persiapan budidaya ikan ada 6. Apa saja tadi? 1? Benih. Kedua, Pakan. 3, Pupuk. 4, Air. terus 5, Kapur. 6 terakhir Obat-obatan. obat-obatan. Pintar. Terus alatnya bahan udah, sekarang tinggal alatnya. Wah, yuk alatnya apa saja di situ ada tuh. Ada gambarnya. Jelas ya, ada penggaris. Loh, gunanya buat apa tadi ngukur benih? Oh, benihnya kadang sih nggak pakai penggaris juga. Kadang pakai ini, alat sortir yang C ini. Jadi keranjang bolong-bolong itu kalau ikannya merojol berarti itu kurang besarnya. Kalau yang masih di atas di dalam wadah itu berarti yang ukurannya sudah pas memenuhi standar gitu. Ada juga serokan atau lambit, kamu nek bilang seser. Seser ya? Ya, itu digunakan untuk membersihkan kolam jika terlalu banyak sampah, untuk mengambil ikan kalau yang sakit dan lain sebagainya. Terus ada timbangan. Kalau habis panen itu kan biasanya dimasukkan ke dalam wadah drigen, kayak drigen itu ya. Terus nanti digantung ke tambang sama ke timbangan. Timbangannya tapi bukan yang seperti ini. Timbangannya yang dacin itu loh, yang panjang begitu ya, terus diputer-puter itu. Nah, itu Pak biasanya petani ikan tuh biasanya nimbangnya seperti itu. Terus tudung saji sih buat apa? Ya sama, bisa untuk sortir juga. Untuk sortir yang bibit tadi. Ya, tadi alatnya sudah. Sekarang wadah budidaya ikan konsumsi itu bisa di mana saja. Tadi pasti ada kolam. Ya, terus apa lagi tadi? Biofok. Apalagi? Kalau konsumsi bisa di akuarium nggak? Kamu pelihara grameh nang akuarium boleh nggak? Kalau akuarium besar boleh, tapi kan bukan tempat semestinya. Ya, nanti pertumbuhannya kurang bagus karena tempatnya terbatas. Ya, kita bahas satu persatu dulu. Ada kolam. Ya, langsung ke poin ini. Ya, terdapat 3 sistem budidaya ikan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah tradisional, kedua adalah semi-intensif, yang ketiga adalah intensif. Tradisional itu yang biasanya di lingkunganmu itu. Bahkan ada yang cuma tanah dibentuk kolam begitu tanpa dicor. Biasanya ada yang seperti itu. Ya. Tradisional atau ekstensif yaitu kolam yang digunakan adalah kolam tanah, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Nih tadi bisa disebutkan. Ya, di desa-desa itu banyak, apalagi di daerah kalian. Itu banyak kolam ikan yang keseluruhannya adalah tanah. Tanahnya hanya dipacul dibentuk kolam. Jadi tanpa ada cor-corannya. Nah, yang kedua adalah semi intensif, yaitu kolam yang digunakan adalah kolam yang bagian dinding pematangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya tanah. Cuma pinggirnya aja. Nah, itu tembok tapi dasarnya masih tanah. Yang terakhir adalah yang intensif, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok. Ada 3, tradisional atau ekstensif, semi-intensif, dan intensif.
Ya, itu yang perlu kamu perhatikan. Oke, jenis kolam yang dibuat yaitu kolam pemijahan, penetasan, pemeliharaan atau pembesaran dan pemberokan induk. Jadi kalau kamu lihat tuh yang untuk petani besar skala besar itu kolamnya masing-masing itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Untuk pemijahan, ya untuk kawin, ada penetasan, ada pemeliharaan, pembesaran. Tapi kalau di sekitar kita kebanyakan itu membesarkan aja. Ya, beli bibit yang kecil, dipelihara, dibesarkan. Kalau udah besar dibongkar untuk dijual, biasanya begitu. Kolam pemeliharaan ikan dapat dibedakan menjadi kolam pendederan, dan kolam pembesaran. Ya, kolam untuk pembesaran sebaiknya tanah dasar yang subur. Jika dipupuk dapat menumbuhkan pakan alami yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan ikan konsumsi. Ya, jadi kalau pembesaran itu biasanya dipilih yang tanah dasar kolamnya itu yang subur. Kalau kurang subur tadi ya caranya diberi pupuk. Ada yang pakai bak. Ya, bak merupakan wadah budidaya ikan yang dapat digunakan untuk usaha budidaya. Bak digunakan sesuai dengan proses budidaya dengan bahan pembuatan terbuat dari plastik atau terpal, fiber dan beton. Pernah lihat di YouTube itu, misalnya pernah lihat ada orang yang pelihara lele di ember agak tinggi itu, tutupnya itu atasnya itu dibuang tutupnya, terus di pinggir-pinggir mulut embernya itu dikasih pot untuk nanam kangkung. Pernah lihat tadi yang seperti itu modelnya? Pernah. Iya, pernah. Di sekeliling mulut embernya itu ada pot untuk menanam tanaman. Ya, itu kalau kamu lihat di Espero juga kalau kita nyiram tanaman buah sayur dan bunga itu biasanya pakai air di kolam biologi itu ya. Karena di dalam kolam biologi itu sudah banyak nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan. Jadi dapat dua manfaat. Ikannya bagus, pertumbuhannya dari zat-zat yang dikeluarkan oleh ikan itu ada mungkin nanti planktonnya pada tumbuh, zooplanktonnya itu, terus kotoran ikannya juga ada, itu untuk nutrisi tanaman gitu ya. Jadi bak selain kolam ada bak. Ini gambarnya. Pakai terpal. Biofok juga termasuk di dalam sini. Ya, atau bak gitu. Yang A itu apa itu? Pakai fiber, yang B itu plastik, yang C itu terpal. Ya. Desain dan konstruksi bak terpal atau plastik banyak digunakan dalam kegiatan budidaya ikan konsumsi. Hal ini dimaksudkan untuk menyiasati lahan yang terbatas dan kemudahan dalam proses pemeliharaan. Jadi kalau baknya terpal atau plastik biasanya lebih mudah dibersihkan. Terus lahan yang dibutuhkan tidak terlalu luas ya. Ini yang low budget. Ya, desain dan konstruksi bak plastik atau terpal perlu memperhatikan hal berikut. Jenis ikan konsumsi yang dibudidayakan. Jadi nggak semua jenis itu bisa dipelihara di terpal. Tahapan budidaya, pembenihan dan pembesaran. Tahapannya ukuran segini berarti terpal ukuran seberapa? Nggak bisa ukurannya besar-besar, terpalnya kecil. Berarti tempatnya itu tidak cocok. Keseimbangan antara volume air dan penyangga bak harus kuat. Airnya banyak banget, penyangganya sedikit ambrol, ngesuk-ngesuk bubar kabeh iwake ya. Nggak boleh, harus seimbang. Terus dasar peletakan untuk bak plastik atau terpal harus rata agar tidak mudah bocor. Tanah bawahnya itu harus rata. Ukuran bak disesuaikan dengan ketersediaan lahan. Distribusi air dan pengeluaran limbah produksi juga harus diperhatikan. Jadi makanya kalau di kolam atau di kolam tanah atau kolam plastik itu ada dua saluran. Pertama saluran masuknya air ke kolam dan saluran pembuangan kalau mau dipanen atau kalau airnya terlalu banyak. Jadi ada saluran pembuangannya. Kalau kamu lagi mau bedah belumbang itu, biasanya kan airnya dikuras dulu, dihabiskan. Itu pakai saluran pembuangan. Tapi kalau nggak ada saluran pembuangannya, biasanya harus disedot. Ya, begitu. Oke, adanya jalur panen dan akses pengelolaan ikan. Itu yang harus diperhatikan. Nah, akuarium.
Akuarium termasuk wadah yang bisa dibudidayakan untuk ikan, tapi kebanyakan untuk ikan hias. Di semester 2 nanti kita akan belajar tentang komunitas ikan hias. Hari yang untuk semester 1 ini adalah yang konsumsi. Nggak usah sudah jelaskan lebih lanjut. Kita ke karamba dan jaring apung dan karamba jaring tancap. Kamu kalau main ke daerah yang di pinggir Sungai Serayu, terutama di daerah Wanadadi sana, di Waduk, pernah main ke sana? Waduk, Rican? Nah, Tempat asalnya Bu Eti itu sana tuh, deket Waduk tuh, di Peler itu, atau nanti di Jembatan Paris. Kalau kamu pernah main ke daerah Karangkemiri atau ke Karangkemiri Pak Haji, Karangkemiri atau ke Selepa, itu di sana bawahnya itu banyak sekali karamba-karamba milik warga. Ada yang pakai jaring apung, ada yang pakai jaring tancap. Nah, bedanya apa? Nanti mesti dijelaskan. Karamba jaring apung merupakan wadah budidaya di perairan umum. Jadi bukan milik sendiri airnya, apa namanya perairannya itu. Ya, budidaya ikan dengan karamba merupakan alternatif budidaya yang sangat potensial. Airnya dari sungai, ya, nutrisinya juga biasanya dari lingkungan sekitar ada, pakai karamba apung. Ya, terus jenis wadah yang bisa digunakan untuk membudidayakan ikan dengan karamba adalah jaring apung, jaring tancap, dan karamba yang terbuat dari bambu. Ya, ini jaring apung berarti di atasnya aja, ya, jaringnya itu mengapung, nggak sampai dasar kolam sana. Jadi apa namanya seperti bak kan terbuat dari jaring. Jadi kalau ada arus air dari sungai itu, ikannya tetap bisa mengikuti arus itu karena di karamba, tapi terbatas oleh jaring. Terus kalau yang tancap berarti sampai bawah itu, bawah. Terus kalau yang bambu ya ini contoh gambarnya. Di buku ada nggak? Ada ya, di buku ada kan? Nah, itu contohnya itu di situ ada karamba tuh, karamba. Oke. Nah, ini adalah teknis yang harus diperhatikan dalam konstruksi wadah apa namanya karamba. Arus air diusahakan tidak terlalu kuat, namun tetap ada supaya terjadi pergantian air dan oksigen dengan baik. Kalau arus airnya terlalu kencang, bisa-bisa terbawa. Ikannya nanti kabur semua, jaringnya rusak. Bebas dari pencemaran, tidak ada pencemaran. Ya, kualitas airnya bagus dan konstruksi karamba jaring apung terdiri dari kerangka, pelampung, pengikat, jangkar, kantong jaring, pemberat, tali nilon, dan tambang. Ya, itu ya. Jadi ada kerangka nih. Biasanya dari bambu dulu. Nah, atau dari apa ya? Pipa bisa tuh. Pelampung untuk biar biasanya penyeimbang, biar tidak tenggelam. Pengikat untuk diikatkan, untuk diikat satu sama lain. Jangkar, pemberat juga sama bisa. Terus kantong jaring atau pemberat, tali nilon, dan tambang. Itu adalah alat-alat yang digunakan untuk karamba. Itu ya. Jadi gambaran ya. Ternyata nggak di kolam aja, nggak di kolam ikan aja. Ternyata di karamba juga bisa. Nah, coba kamu perhatikan sekarang dibuka halaman 104. Bukunya dibuka halaman 104. 104 dan 105. Berarti itu kira-kira di halaman 104 dan 105 itu adalah kegiatan membuat apa itu? Kolam. Iya, kolam yang terbuat dari apa? Terpal. Terpal. Kamu istilah lain terpal siapa? Biasanya kamu nyebutnya apa terpal? Deklet ya? Terpal. Deklet. Pernah dengar ya deklet. Nah, terpal atau deklet biasanya itu. Ya, berarti kalau seperti di gambar 104 dan 105 itu banyak urutannya. Nah, yang pertama coba dibacakan. Muhammad Reza Pahlavi. Di-unmute coba. Ya, tahap 1 apa itu, Za? Menyiapkan
Apa? Instagram. Ya, tahap 1 halaman 104 tuh. Yang pertama, gambar pertama itu menceritakan apa itu? Menunjukkan kegiatan apa itu? Kune anak orang ya? Ya Allah, malah kune orang anak. Mungkin mau ngadepi buku apa kok? Kan konangan kan? Bahasa YouTube. Indonesia. Yo, kune ndi? Oh, nembe dibuka malah. 104 ya. Ratakan tanah dasar pada dengan cangkul dan sekop buah kerikil. Ya, betul. Ratakan tanah dasar wadah dengan cangkul dan sekop, buang kerikil atau benda tajam yang lainnya yang dapat merusak terpal. Betul, ya. Oke. Iya, terus nah kalau diperhatikan di situ prosesnya ada 10. Ya, ada 10. Nanti tugas kalian adalah menyalin proses pembuatan kolam dari terpal. Menyalin proses pembuatan kolam dari terpal dari langkah 1 sampai 10. Langkah 1 sampai 10. Nanti Miss Winda akan lihat hasilnya, atau nanti Miss Winda akan terangkan lebih lanjut di WA dan di Telegram ya. Jadi halaman 104 dan 105 adalah untuk tugas kalian. Oke, begitu. Terima kasih, hari ini kalian sudah luar biasa mengikuti pembelajaran virtual. Kita berdoa tuh, belnya bunyi ya, kangen ya? Kangen bunyi bel ya? Oh iya, Miss Winda ingatkan untuk lembar persetujuan orang tua yang kemarin sudah dibagikan oleh wali kelas, silakan diisikan oleh orang tua kalian. Boleh orang tua kalian mengisi sendiri atau kalian membantu mengisikan, tapi yang tanda tangan adalah orang tua. Jika orang tua setuju, berarti kalian diperbolehkan untuk tatap muka belajar di sekolah. Kalau nggak setuju, berarti nanti ada nggak setuju berarti diklik. Mungkin alasannya orang tua tidak bisa mengantarkan ke sekolah. Kan syaratnya harus itu ya. Harus mengantarkan, sanggup mengantarkan ya. Iya, misal aku nggak bisa kalau orang tua saya harus mengantar karena nggak bisa mengantar karena sibuk atau dan lain sebagainya. Ya, boleh diklik tidak setuju. Tapi kalau setuju, konsekuensinya adalah kalian diantarkan dan dijemput untuk berangkat dan pulang sekolah. Tidak boleh menggunakan kendaraan umum kecuali ojek online atau ojek konvensional. Ya, jadi kalau naik angkot itu tidak diperkenankan, bis itu belum diperkenankan. Ya, silakan diisi nomor telepon dan lain sebagainya, pernyataan tanda tangannya juga mudah, bisa di HP itu, nanti bisa di tanda tangan ya, pokoknya ada keterangan tanda tangannya. Berdoa saja kalau yang disetujui oleh orang tua, kita bisa bertatap muka di sekolah, nanti percobaan uji coba pertama 1 minggu 1 kali ketemunya. Nanti kelas A, B, C, D misalnya di hari Senin, nanti EFGH di hari apa, dan separuh-separuh. Oh, separuh absen 1 sampai 16 misalnya di hari Senin, yang lainnya di hari Selasa dan lain sebagainya. Nanti diatur sedemikian. 1 hari 6 pelajaran, 1 pelajaran 40 menit. Tidak ada istirahat, tapi ada diberikan jeda waktu untuk makan dan minum, jadi kalian bawa bekal sendiri. Kantin juga belum buka, jadi kalian harus bawa bekal sendiri. Kemarin sudah nonton videonya ya? Itu untuk obat kangen. Kayak kelasnya nyongkai WC nih, misalnya gitu ya. Obat kangen. Ya, gurunya udah ganti, kepala sekolahnya udah banyak. Kepala sekolahnya udah ganti, gurunya udah banyak yang ganti juga. Nah, gitu. Kita berdoa bisa bertemu dengan Miss Winda
dan kalian bisa bertemu dengan guru-guru di SPRO dan kangen-kangenan dengan kelas kalian. Kan kelas baru belum pernah masuk kan? 7 bulan tidak terasa kita sudah belajar di rumah. Pengen pakai tas, gendongnya kan, udah lama nggak dipakai kan? Sepatunya juga udah jamuran apa? Kemarin ada kelas 8 tuh ya, Miss kelambinnya nyong pada sesek Miss, gitu. Ada kelambinnya pada sesek, sepatunya udah nggak tahu kemana atau apa nanti dipersiapkan. Nah semoga nanti bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, sampai seminggu 3 kali bisa ketemu. Gitu ya sampai normal kembali. Terima kasih Miss Winda Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mau aja di apa namanya? Sampun. Udah Udah di di kopi belum? Bentar, Pak.